A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke qadhiyah. Yang qadhiyah itu adalah mabadi daripada tasdik. Faslun al-qadhiyatu al-lafdul murakkabu al-muhtamilu bin nadri ila dhatihi faqat al-sidqa wal kadhibah. Qadhiyah adalah lafal lafal ini, lafal saya artikan dulu, lafal yang tersusun lagi yang ada kemungkinan dengan melihat kepada diri lafal tersebut saja akan benar dan akan salah. Qadhiyah itu secara bahasa diambil daripada qadha yang artinya adalah hukum. Hukum, ada nisbah hukum. Hukum itu adalah isbatu amrin li amrin. Nah, qadhiyah adalah lafal. Lafal ini mencakupi baik yang bisa diucapkan ataupun yang ada dalam pikiran. Karena qadhiyah itu tidak mesti diucapkan kan? Boleh juga yang ada dalam pikiran. Kita susun qadhiyah dalam pikiran. Maka al-lafdhu ini masuk lafdhu dan masuk bil quwwah. Al-murakkab, lafal yang murakkab. Yang murakkab ini murakkab isnadi, bukan murakkab takkidi dan murakkab idhafi. Murakkab isnadi, Zaidun qaimun, bukan murakkab takkidi seperti hayawanun natik ataupun murakkab idhafi gulamu Zaidin. Yang ihtimal dengan melihat kepada diri lafal tersebut akan benar dan salah. Oke. Lama faragha min at-ta'rifati wa mabadiha syara'a huna fi mabadi'il hujaji wa hiya al-qadaya fa'arrafa al-qadiyata bi annaha al-lafdhu ilah. Manakala baru selesai daripada ta'rif, pembahasan ta'rif dan mabadi-mabadi daripada ta'rif, saya masuk sekarang pada mabadi-mabadi hujjah. Mabadi hujjah adalah qadaya. Fa'arrafal qadhiyah bi annaha al-lafdhu ilah. Dan Imam Sanusi mendefinisikan qadhiyah dengan bahwa qadhiyah itu lafal hingga seterusnya. Sekarang masuk daripada mengupas setiap lafal yang ada pada definisi. Faqauluna al-lafdhu jinsun fil haddi. Maka perkataan kami al-lafdhu itu jenis dalam had. Wa qauluna al-murakkabu faslun akhrajal mufrad. Karena lafal itu mencakupi mufrad dan mencakupi murakkab. Lafal yang murakkab maka keluarlah mufrad. Wala ya'taridu bi lafdhi na'am wala bi lafdhi la fa innahuma wahdahuma laysa bi qadhiyatin 'indal muhaqqiqin. Dan jangan didebatkan dengan lafal na'am dan jangan dengan lafal la. Karena bahwa sungguh lafal na'am dan lafal la wahdaha secara sendirinya bukanlah qadhiyah di sisi menurut muhaqqiqun. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Na'am dengan la, apakah dia qadhiyah? Karena qadhiyah lafdul murakkab. Na'am kan cuma satu. La kan cuma satu. Khilaf. Ada ulama yang mengatakan dia itu qadhiyah, ada ulama yang mengatakan tidak qadhiyah. Menurut Imam Sanusi, beliau lebih memilih itu bukan qadhiyah. Apakah kamu sudah makan? Na'am, jawab. Na'am itu bukanlah qadhiyah. Karena wahdaha, dia bukanlah qadhiyah menurut sebagian muhaqqiqun. Dalam hasyiah disebutkan, yushiru fa'innahuma, ataupun lihat fa'innahuma, wa qawluhu wahdah. Ini menghendaki bahwa sungguh kumpulan daripada tiap-tiap daripada na'am dan la beserta apa yang ditakdirkan setelahnya itu adalah qadhiyah. Jadi na'am, jadi ada kan kata-kata wahdahuma. Na'am saja dan la itu bukan qadhiyah. Itu menghendaki, berarti kalau na'am dengan yang ditakdirkan
Naam, saya sudah makan. Apakah kamu sudah makan? Iya, sudah makan. Ini kan nggak disebutkan lagi kan? Saya sudah makan? Iya, saya sudah makan. Ataupun tidak, belum. Saya makan? Ini kan nggak disebutkan lagi. Seolah-olah kalau gabungan dengan muqaddar itu dianggap qadhiyah. Karena dipahami dari kata-kata wahdahuma. Tapi coba perhatikan di syarah. Kembali ke syarah. Wa innamal qadhiyah muqaddaratun ba'dahuma. Dalla 'alaiha kalamus safin. Hanya saja qadhiyah itu yang ditakdirkan setelah na'am dan la, yang ditunjuki di atas yang ditakdirkan oleh kalam yang sisail. Jadi ini cara menganalisa ibarat ya. Na'am dengan la dengan sendirinya dia tidak dianggap qadhiyah. Seolah-olah kalau gabungan dengan yang muqaddar berarti dia qadhiyah. Nah, ke depan muqaddar itu qadhiyah, bukan na'am dan la. Na'am dengan yang takdir yang disebutkan di depan itu bukanlah qadhiyah, tapi yang qadhiyah lah muqaddarnya itu. Maka Bajuri mengatakan apa? Fayakunu lahu dakhlun fil qadhiyah. Maka ada bagi ini itu masuk dalam qadhiyah. Na'am dan la itu masuk dalam qadhiyah. Wahwa muqtadi ini berbeda apa yang dikehendaki oleh perkataannya. Wa innamal qadhiyah muqaddarun ba'dahuma. Dari mana? Daripada bahwa sungguh na'am dan la beserta ini tidak masuk baginya dalam qadhiyah. Falau hudifa wahdahuma lakana aula. Maka andai dibuang ungkapan wahdahuma itu lebih baik. Kenapa? Karena menurut Imam Sanusi yang jadi qadhiyah, na'am, saya sudah makan. Itu qadhiyah. Jadi kalau ada ungkapan wahdah, kalau gabung berarti dia dianggap qadhiyah. Nah, kembali ke yang tadi. Indal muhaqqiqin, lihat yushiru ilal khilaf. Ungkapan muhaqqiqun memberi isyarah kepada khilaf orang-orang yang berkatakan dengan bahwa sungguh na'am dan la itu juga jumlah. Dan ini mazhab Ibnu Talhah, Ibnu Asfur daripada kalangan nahwiyin. Karena mereka itu tidak mensyaratkan tarkib secara tahqiq pada kalam. Tapi yang sahih kebalikan daripadanya. Jelas ya? Wa innamal qadhiyah muqaddaratun ba'dahuma dalla 'alaiha kalamus sa'il. Nah, apa yang ditakdirkan setelah kalam na'am, kata-kata na'am? Tergantung apa yang ditanyakan. Apakah kamu sudah makan? Iya, sudah makan. Wa qawluhu al-muhtamalu binadri ila dhatihi faqat al-sidqa wal kitba akhrajal al-insya kal awamiri wan nawahi wan nida'i wal istifhami wa tamanni fa innaha la tahtamilu sidqan wala kitban li dhatiha wa in ihtamalat syai'an minhuma fabidalatil iltizam. Ungkapan al-muhtamal hingga selanjutnya itu mengeluarkan insya. Apa contoh insya? Perintah, larangan, nida, seruan, istifham, pertanyaan, dan tamani, harapan ya. La'alla, terus laita. Fa'innaha, maka bahwa sungguh semua ini dari awamir hingga tamani tidak ada kemungkinan benar dan tidak kemungkinan salah karena melihat kepada dirinya. Ingat, lidzatiha. Maka jika ada kemungkinan semua ini akan sesuatu daripada keduanya benar dan salah, maka kemungkinan itu dengan dalalah iltizam. Ya. Contohnya misalnya seperti ada kan sindiran. Sudah makan? Kan ini pertanyaan kan, sudah makan? Padahal itu misalnya gini, kita hidangkan makanan, tapi nggak dimakan-makan. Kita tanya, sudah makan? Itu kan istifham kan? Tapi itu mau ada ihtimal benar dan ihtimal salah dengan melihat keiltizamnya. Maksudnya kamu makan. Ataupun itu masuk ke awamir. Ada kan dalam ilmu balaghah perintah ataupun istifham tapi yang dimaksudkan khabariyah. Ada kan? Lafal insya'iyah makna khabariyah. Lafal insya'iyah makna khabariyah. Dia menunjuki kepada benar dan salah bukan karena lidzati tapi karena dalalah iltizam. Wa taqidul ihtimali lisidqi wal kidbi bidzat yudkhilu aidan akhbar Allah Ta'ala wa akhbar rasulihi wa ikhbari bima ulima sidquhu daruratan. Dan mengkaitkan ihtimal bagi benar dan salah dengan apa dikaitkan? Dengan zat
dengan yakni diri qadhiyah itu memasukkan kait ini juga akan kabar-kabar dari Allah, kabar-kabar daripada Rasul, dan kabar-kabar dengan sesuatu yang diketahui benarnya secara daruri. Kenapa dikait lidzati? Untuk memasukkan kabar Allah, kabar Rasul, dan kabar-kabar yang sudah jelas secara akal. Satu lebih kecil daripada dua. Ini kan daruri. Nah, jangan lihat ke kesimpulan akal, lihat ke ungkapan itu. Boleh benar dan boleh salah. Kaqaulina al-wahid nisful isnain, seperti perkataan kita 1/2 daripada 2. Ini contoh daripada ikhbar bima ulima sidquhu daruratan, ya. Fa inna hadhihi kullaha la tahtamilul kidba. Maka kadiba, bahwa sungguh ini semuanya itu tidak ada kemungkinan salah, mendusta. Lakin adamu ihtimaliha laisa mujibuhu hakikatal khabari wal qadiyah bal amrun kharijiyun min jihatil mukhbiri au mukhbiri bihi. Namun tidak ada ihtimalnya salah, tidak ada ihtimalnya ini semuanya ini. Bukanlah keputusannya itu yang menghendaki, ya, mujib itu yang menghendakinya. Itu hakikat khabar dan qadhiyah. Jadi kabar, informasi yang disampaikan oleh Nabi, informasi yang disampaikan oleh Allah, itu benarnya tidak ada kemungkinan salah, jelas benar. Itu bukan karena diri khabar, bukan diri karena qadhiyah. Bahkan karena perkara yang kharid, yang di luar daripada qadhiyah, baik dari sisi mukhbir, sosok yang menyampaikan. Kenapa kita percaya kalam Nabi? Kenapa kita percaya kalam Rasul? Mukhbir yang menyampaikan siapa? Ataupun mukhbari bihi, ataupun apa yang isi yang disampaikannya. Ini 1/2 daripada 2. Wa yadkhulu fihi aidan al-akhbaru allati quti'a bi kadbihi ka khabari Musailamah al-kadzdzab fi da'wahu an-nubuwah. Wal khabaru bima ulima kadibuhu daruratan ka qaulina al-wahid rubbul isnain. Dan masuk juga wa yudkhilu, dan memasukkan dianya kait padanya ihtimal benar dan salah. Oke, ataupun pada qadhiyah ataupun pada kabar Allah, ataupun kalau di belakang kan wa yudkhilu, ini wa yadkhulu aja dibaca. Dan masuk pada kabar juga oleh kabar-kabar yang dipastikan dengan dustanya kabar, seperti kabar Musailamah al-Kadzdzab dalam dakwaannya akan Nabi. Dia klaim sebagai ini jelas salah. Dan kabar-kabar dengan sesuatu yang diketahui salahnya sesuatu secara daruri, seperti perkataan kita 1 itu 1/4 daripada 2. Ini jelas salah. Fa inna hadhil akhbara aidan tahtamilu sidqa wal kadhiba min jihatin nadri ila haqiqatil khabar. Maka bahwa sungguh ini informasi dari Musailamah al-Kadzdzab dan yang lain. Musailimah, yang masyhur apa? Musailimah apa Musailamah? Musailimah. Boleh baca Musailimah? Ada yang baca Musailamah. Wa man fatahaha fahuwa akdzabu minhu. Ya kan? Maka bahwa sungguh ini kabar hanya juga ada kemungkinan benar dan kemungkinan salah dari sisi melihat kepada hakikat kabar. Wa inna man tafa ihtimaluha sidqa min amrin kharijin an dzatil khabar. Hanya saja ternafilah kemungkinan ini informasi akan benar karena ini min taklil, karena urusan yang di luar daripada diri kabar. Paham ya? Saya rasa ini jelas nih. Oke, lanjut. Wa tanqasimu ila hamliyatin Watangkasimu ila hamliyatin wa syartiyatin. Fal hamliyatu ma tarakkabat min mufradaini aw ma fi quwwatihima ka qaulina Zaidun qa'imun wa Zaidun qama abuhu, wa syartiyah ma tarakkabat min qadiyatain. Dan terbagi qadiyah kepada hamliyah dan syartiyah. Oke. Ini hal yang sudah maklum dan masyhur lewat ya. Misalnya enggak terlalu dijabarkan. Hamliyah apa? Hamliyah adalah qadhiyah yang tersusun daripada 2 mufrad ataupun sesuatu yang ada pada kekuatan 2 mufrad. Seperti perkataan kita Zaidun qaimun, Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Wa Zaidun qama abuhu, 1 mufrad, 1 fi quwwatil mufrad. Syartiyah adalah sesuatu yang tersusun daripada 2 qadhiyah. Ya kan? In kanati syamsu taniatan fannaharu mawjudun. Yakni anna kulla qadhiyatin la budda fiha min husuli ribtin baina tarfaihi. Yakni maksudnya bahwa sungguh semua qadhiyah, mesti daripada semua qadhiyah itu daripada adanya husul rabit,
yang mengikat dari dua sisi. Qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah mesti ada rabit yang menghubungkan keduanya. Kalau pada syartiyah yang menghubungkannya adalah in, syarat dan jaza. Yang menghubungkan pada hamliyah adalah rabit. Rabit itu ada yang disebutkan, ada yang dibuang. Kalau disebutkan dinamakan ada dua, ada rabit bi zaman, ada rabit bi ghairi zaman. Zaidun qaimun dasarnya adalah Zaidun huwa qaimun. Itu rabit bi zaman. Bila zaman. Ada bi zaman kana, Zaidun kana qaiman. Ini kana itu juga bagian daripada rabit. Jadi rabit itu yang menghubungkan, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, dalam arti ditakdirkan. Wa bidzalika ribti kanat qadhiyatan. Maka dengan sebab sedemikian rabit adalah ada dianya qadhiyah, itu qadhiyah. Kapan suatu qadhiyah dinamakan qadhiyah? Kalau ada rabit. Fa in kana tarfaha mufradaini aw ma fi quwwatihima sumiyat fi istilahi ahli al-mantiq hamliyatan. Maka jika adalah dua sisi daripada qadhiyah itu mufrad ataupun ma fi quwwatihima, dinamakan qadhiyah tersebut dalam istilah ahli mantiq hamli. Wa in tarakabat, jika tersusun qadhiyah itu daripada dua qadhiyah, dinamakan akan qadhiyah itu syarti. Ya, ini jelas. Mithalul hamliyati allati tarakkabat min mufradaini qauluka masalan Zaidun qaimun wa amrun dhahikun wa qama Zaidun wa dhahaka amrun. Ini dua contoh ya. Isim, fi'il dan isim. Ini enggak saya artikan lagi karena jelas. Wa misalul hamliyati allati tarakkabat minha fi quwwatil mufradaini qauluka Zaidun qama abuhu. Fa innahu fi quwwati qaulika Zaidun qaimul abi aw qama abu Zaidin. Ini enggak diartikan lagi ya. Habis itu tentu. Wal muradu huna bil mufradi ma yudaddul jumlata la ma yudaddul murakkaba. Yang dimaksudkan di sini dengan mufrad. Nah, ada kan kata-kata mufrad? Qadhiyah hamliyah ma tarakabat min mufraden. Makna mufrad di sini apa? Ada mufrad lawan tasniyah, lawan jamak, mufrad lawan daripada murakkab, ada mufrad lawan daripada jumlah dan serupa jumlah. Maka yang dimaksudkan dengan mufrad ini sesuatu yang lawan daripada jumlah. Bukan sesuatu yang lawan daripada murakkab. Karena qama abuhu itu kan murakkab juga kan? Nah, berarti mufrad di sini adalah mufrad lawan daripada jumlah. Wa illa kana qaimul abi wa qama abu Zaidin ghaira mufradaini bal murakkabaini. Dan jika tidak, yakni andai diartikan mufrad di sini bukan lawan jumlah tapi lawan murakkab. Maka yang di belakang itu bukan mufrad tapi murakkab. Dan jika tidak, adalah kata-kata qaimul abi wa qama abu Zaidin itu bukan mufrad bahkan murakkab keduanya. Kenapa? Li'anna juz'ahuma yadullu ala juz'i ma'nahuma. Karena juzuk daripada keduanya, qaim dan qama abu Zaid itu menunjuki di atas juzuk makna keduanya. Murakkab pada pembahasan yang lalu ya. Lakinnahuma lama kana ghaira jumlataini saha ayusammiya mufradaini fi istilahin nahwiyin. Namun keduanya, qaimul abi wa qama abu Zaidin, manakala keduanya itu bukan jumlah kan? Dia murakkab, tapi dia bukan sahlah bahwa dinamakan keduanya akan mufrad dalam istilah nahwu. Ini jelas ya, jelas. Wa yasihu ay yakuna al-muradu bil mufrad ma yuqabilul qadhiyyata bidalili dzikriha fi syartiyati allati hiya muqabilul hamliyah wa bididdiha tatabayyanul asya'. Ini kaidah. Dan salah bahwa yang dimaksudkan dengan mufrad sesuatu yang lawan daripada qadhiyah. Dengan dalil disebutkannya qadhiyah pada syartiyah, yang syartiyah itu lawan daripada hamliyah. Nah, jadi mufrad, boleh arti mufrad itu lawan daripada jumlah. Ya kan? Boleh juga diartikan mufrad ini lawan daripada qadhiyah. Kenapa? Karena hamliyah, lawan dari hamliyah adalah syartiyah. Dalam syartiyah disebutkan qadhiyah. Berarti di sini yang bukan qadhiyah apa? Mufrad. Berarti mufrad lawan daripada qadhiyah. Ini ada kaidah. Wa bididdiha tatabayyanu asya. Dan dengan lawannya jelaslah sesuatu. Kita bisa kadang-kadang jelas sesuatu dengan sebab mengetahui lawannya. Ya kan? Wa mithalu syartiyati qauluna kullama kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Ini jelas. Ini qadhiyah syartiyah muttasilah. Wa imma an takuna syamsu tali'atan wa imma an la yakuna an-naharu mawjudan. Ini qadhiyah syartiyah munfasilah.
Fal ula tarakkabat min qaulina asy-syamsu tali'atun wa qauluna an-naharu mawjudun. Yang pertama, kullama kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun, itu tersusun daripada perkataan kita asy-syamsu tali'ah. Kalau dibuang rabit ya. Dan perkataan kita an-naharu mawjud wa huma qadiyatani qabla ribtihima bi syarti. Kedua ini adalah qadiyah sebelum diikat keduanya dengan syarat. Wa la yakhfa ma tarakkabat minhu ats-tsaniyah. Dan tidak tersembunyi. Jelas ya. Dan tidak tersembunyilah sesuatu yang tersusun daripadanya sesuatu oleh yang kedua. Dengan menjelaskan contoh yang pertama, jelas juga contoh yang kedua. Dari apa terdiri daripada contoh yang kedua. Sedikit lagi. Wahya tangkasimu ila syartiyatin muttasilatin wa syartiyatin munfasilatin. Syartiyah terbagi kepada syartiyah muttasilah dan terbagi kepada syartiyah munfasilah. Manakala adalah dua qadhiyah itu, dua qadhiyah yang tersusun daripada keduanya syartiyah, kadang-kadang dihukumi dengan keduanya bisuhbah. Suhbah itu bersamaan, berbarengan. Kapan saja ada matahari terbit, maka hari itu ada. Ini kan berbarengan. Apa makna subah? Bimakna annahu mata sadaqatil ula minhuma sadaqatis saniyah. Dengan maksud, dengan arti bahwasanya kapan saja benar yang pertama daripada keduanya qadhiyah, kan syartiyah kan dua qadhiyah. Niscaya benarlah yang kedua. Wa taratan yahkumu bainahuma bil inat. Kadang-kadang dihukumi di antara dua qadhiyah itu dengan inat, saling bertentangan. Imma fi subut, adakala bertentangannya fi subut, adakala pada nafi, adakala pada keduanya. Yani jami' huma, jami' manik hulu, manik jamak. In qasamati syartiyah, terbagilah syartiyah kepada sedemikian. Karena sedemikian, karena apa? Karena ada suhbah, karena ada inat ila muttasilah dan kepada munfasilah. Ini saya rasa tidak perlu saya panjang lebarkan karena ini sudah jelas. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marjual ma'ab. Selamat. Sallallahu ala sayyidina